Halo, ini adalah video demo untuk aplikasi task manajemen SmartLink yang saya kembangkan menggunakan Laravel dan Filament. Di sini terdapat tiga buah akses atau role. Yang pertama adalah super admin, admin, dan user. Pertama saya akan demokan untuk super admin terlebih dahulu. Super admin sendiri dapat mengakses semua fitur. Salah satunya adalah roles di sini. Di sini super admin dapat menentukan permission apa saja yang dapat dimiliki oleh role tersebut. Misal super admin di sini dapat mengakses semua fitur. Kemudian admin dapat mengakses semua fitur juga kecuali role, karena ini hanya untuk super admin. Dan yang terakhir ada user yang hanya dapat melihat project, melihat task, dan juga mengupdate status dari task tersebut. Super admin di sini juga tugas utamanya adalah mengelola user. Misal kita tambahkan user baru di sini. Division IT, mungkin roles user. Nah, kita create, maka di sini user baru terbuat dengan name reconstruct, email, division IT, dan roles user. Mungkin itu saja untuk super admin. Selanjutnya untuk admin. Di sini role admin dapat mengakses semua fitur. Yang pertama di sini employees sendiri artinya pengguna yang memiliki roles user. Jadi misal kita akan melihat detail dari Robstack di sini. Oke, di sini setelah kita melihat detail, terdapat detail tentang pengguna tersebut, misal nama, email, division, roles. Kemudian di sini di bawahnya ada task status aggregate. Artinya di sini user ini, Robstack ini memiliki 5 task to do, 0 in progress, dan 1 done. Di bawahnya juga terdapat list tasknya yang dimiliki oleh Robstack. Mungkin seperti itu untuk detailnya. Kemudian juga bisa export di sini. Kita coba export CSV saja. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, jadi ketika export user sendiri, di sini terdapat nama, email, division, roles, to do task count. Jadi task yang to do yang dimiliki oleh Robstack ada 5, in progress 0, dan 1, kemudian seterusnya seperti itu. Selanjutnya admin di sini bisa membuat project baru. Kita coba lihat dulu untuk view-nya seperti apa. Jadi seperti ini, sama seperti employees tadi, terdapat detail dari project-nya, project name, employees. Jadi pengguna siapa saja atau employee siapa saja yang terlibat dalam project ini. Kemudian description, di bawahnya terdapat task status aggregate, artinya project ini memiliki 5 task to do, in progress 1, dan done 1. Di bawahnya juga terdapat list dari task tersebut. Kemudian kita coba buat project baru, misal task management seperti ini. Tes saja, kemudian create. Oke, jadi di sini project detail sudah terbuat. Task masih kosong. Kita coba buat task atau assign task kepada seorang user. Kita bisa melakukan tersebut di sini di halaman projects. Misal initial setup seperti ini, create a new project, status to do, deadline-nya mungkin besok, assign kepada Robstack seperti itu. Nah, maka project task management ini sudah memiliki satu task yang di-assign kepada Robstack dengan deadline besok seperti itu. Kemudian di sini task juga sama. Untuk melihat semua task yang ada, misal kita view di sini. Nah, ini ada contoh untuk task yang expired deadline-nya, artinya ketika deadline-nya tidak terpenuhi seperti itu. Di sini juga dapat melakukan filter, mungkin yang melihat yang statusnya to do atau yang statusnya in progress dan seperti itu. Kemudian juga bisa berdasarkan deadline, mungkin akan melihat deadline kapan. Kemudian juga berdasarkan user, misal kepada Robstack seperti ini.
maka akan tampil semua task yang dimiliki oleh Robstack. Juga bisa berdasarkan project, misal Elegem seperti itu. Maka semua task yang terdapat di Elegem maka akan ditampilkan di sini. Ini juga bisa diekspor berdasarkan filter tadi. Oke, mungkin itu untuk admin. Sekarang saya akan demokan untuk user. Nah, user di sini hanya dapat melihat detail project. Misal kita bisa melihat seperti ini, sama seperti sebelumnya. Detail project. Kemudian ini fitur utama untuk user. Di sini terdapat fitur task. Di sini terdapat tabs untuk melakukan to do, in progress, and done seperti itu. Kita juga bisa melihat detail view seperti ini. Ini untuk task yang done seperti itu. Di sini untuk task yang done terdapat finish at atau kapan tugas ini selesai dan duration pengerjaannya. Kita coba untuk mengerjakan sebuah tugas. Misal ini ya yang baru kita buat tadi, kita view dulu. Oke, masih to do seterusnya seperti itu. Untuk melakukan tugas kita bisa tekan do task ini, confirm. Nah seperti itu, maka status akan berubah menjadi in progress. Nah kita masuk ke to do, ke in progress yang tadi di sini. Oke, status sudah berubah menjadi in progress. Nah, ketika mungkin user melakukan istirahat atau berhenti mengerjakan tugasnya, mengerjakan tugas yang lain, tas ini dapat di pause. Oke, di pause. Setelah di pause maka akan tampil di sini duration of work-nya sebelum di pause tadi. Jadi 28 detik. Nah, jika ingin memulai mengerjakan kembali bisa di resume. Nah, seperti itu. Kita tunggu sebentar. Nah, mungkin tugas sudah selesai, dapat dilakukan finish. Nah, ketika finish maka project statusnya akan berubah menjadi done di sini dengan duration of work 41 detik. Artinya tadi waktu sebelum pause ditambahkan dengan waktu setelah resume seperti itu. Kita bisa lihat detailnya, initial setup, Robstack, task management, seperti itu. Di sini juga terdapat global search, misalkan untuk Elegem, project Elegem seperti itu, atau mungkin task seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Sistem ini sudah mendukung multi role access dan juga time tracker seperti tadi untuk track lamanya pengerjaan tugas seperti itu. Terima kasih.